Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu dibagikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maqala idzan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Nah, itu para pengusaha muslim yang insyaallah dirahmati Allah. Memang ketika kita berusaha atau untuk membuat sebuah bisnis di kondisi saat ini ya, itu sangat berat. Ya, jangankan ingin berusaha terus membuka bisnis, hidup di kondisi saat ini pun sangat berat. Ya, karena memang luar biasa ya, kemaksiatan di mana-mana. Satu contoh ini. Ketika kita untuk hidup dengan mengikuti aturan Islam, berusaha untuk agar bagaimana hidup kita, usaha kita, bisnis kita itu betul-betul sesuai dengan syariat Islam, sesuai apa yang diridhoi Allah, berat. Karena gangguan kemaksiatan, gangguan untuk mengarah kepada murka Allah pada kemaksiatan itu luar biasa. Satu contoh saja, Ustaz. Pada waktu itu sering saya didatangi oleh pihak bank lah ya, istilahnya ditawari, Ustaz. Ya? Bukan saya yang membuat ingin meminjam uang di bank, ya. Tapi mereka datang, coba luar biasanya ya, untuk menawarkan modal-modal yang berbau ribawi. Belum lagi yang akot-akot yang tidak sesuai syariat, kondisi yang luar biasa. Saya katakan luar biasa untuk hidup di kondisi saat ini yang dimana tidak diterapkan syariat Islam, apalagi berusaha, berbisnis. Maka dari itu, untuk salah satu untuk bagaimana kita membentengi itu, tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain kecuali kita terus belajar, ya, dengan belajar ilmu agama. Nah, dengan ilmu agama inilah agar bagaimana hidup kita, usaha kita, bisnis kita itu betul-betul sesuai dengan syariat Islam. Maka setelah saya mengikuti agenda-agenda pengusaha muslim ya, yang dilakukan oleh beberapa aliansi pengusaha muslim termasuk Asalim ya, pengusaha muslim yang lain, itu paling minimal yang saya dapat itu ada beberapa hal ya yang harus kita pahami dengan baik sehingga kita bisa menjalani hidup ini, khususnya dalam menjalani usaha kita, bisnis kita itu betul-betul sedikit terhindar dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah atau yang melanggar syariat Islam. Itu. Makanya pentingnya kita ngaji. Slogannya ini apa? Slogannya pengusaha muslim ini adalah bisnis, ngaji, dakwah, gospel. Masalah. Ya. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah seorang muslim atau pengusaha muslim
itu harus benar-benar memahami apa itu makna rezeki. Apa itu rezeki? Ya kan? Dari berbagai penjelasan yang saya dapat bahwa makna rezeki itu adalah luas. Yang dimaksud ini rezeki secara luas. Ada yang berbentuk bernilai harta, materi, seperti misalkan harta, rumah, ya, kendaraan, yang itu nilai kemewahan dunia. Tapi ada rezeki ya, itu nilainya adalah seperti contohnya sehat, ya, diberikan istri yang taat, ya kan, anak yang soleh dan seterusnya. Itu juga bagian rezeki. Nah, ketika kita sudah memahami rezeki ini, makna rezeki ini, maka kita selanjutnya adalah memahami rezeki yang bernilai duniawi atau rezeki yang bernilai materi. Ya, apa saja kan? Ketika sudah memahami itu, maka ada rezeki yang bernilai materi itu, ada yang diusahakan oleh kita, ada yang tanpa diusahakan. Gitu. Ya, setelah saya baca di kitab Sasiyah jilid 1 karangannya Sahtaki, itu rezeki yang bernilai materi itu ada dua memang. Ya. Pertama, rezeki yang tanpa kita usahakan, contohnya misalkan kita tiba-tiba dibelikan motor oleh mertua, ya, itu rezeki yang tanpa kita usahakan, yang tiba-tiba datang. Tiba-tiba dibelikan mobil oleh mertua, ya, dibikinkan rumah, ya, itu adalah rezeki yang memang tanpa kita usahakan. Yang kedua, ternyata ada rezeki yang bernilai dunia, bernilai materi, yang diusahakan oleh manusia. Apa itu? Ketika misal contohnya adalah ketika kita usaha, bisnis kita, usaha kita, ketika kita bekerja dan seterusnya. Itulah harta yang bernilai materi yang diusahakan oleh kita. Ini yang sangat kita fokus, penting. Nah, ketika kita sudah memahami itu, selanjutnya adalah bagaimana rezeki yang bernilai materi ini, yang kita usahakan ini adalah didapatkan dengan cara yang halal. Mana rezeki yang bernilai materi ini yang haram, yang halal. Terus bagaimana mendapatkannya? Bagaimana kita mengusahakan rezeki ini dengan cara-cara yang halal. Ini penting. Dan ini kan penting ilmu. Maka inilah pentingnya ngaji. Masya Allah. Dan yang selanjutnya, setelah kita mendapatkan harta yang bernilai materi ini, yang kita usahakan, ya, lalu mau dikemanakan? Ya, ketika kita sudah dapat dengan cara yang halal, ya, lalu untuk kemana ini harta? Apakah untuk kebaikan? Apakah untuk di jalan Allah? Apakah justru untuk kemaksiatan? Nah, ya, maka di sini penting. Ada sekitar 4 hal yang penting diperhatikan, ya. 4 atau 5, ya. Pertama, makna rezeki, ya, bahwa rezeki itu bukan hanya sekedar materi yang berbentuk materi, yaitu harta, rumah dan seterusnya, tapi ada juga rezeki yang dimaksud adalah kesehatan, ya, istri yang soleha dan seterusnya. Setelah itu, lalu bagaimana kita mendapatkan rezeki yang bernilai materi itu yang kita usahakan itu? Setelah kita mendapatkan dengan cara yang halal, lalu dikemanakan harta itu yang telah kita dapatkan? Apakah untuk di jalan Allah, apakah untuk kemaksiatan? Ini penting. Kenapa? Karena, ya, pentingnya di sini. Ketika kita sudah mendapatkan itu, ya, dengan cara yang halal, inilah yang akan kita bawa. Ya, bukan hartanya yang kita dapatkan. Contoh, ya. WA saja. Contoh, Ceramah, WA saja. Ada 2 orang, namanya si A dan si WA. B. Sama-sama dia memiliki harta yang berlimpah, rumah yang megah, kendaraan mewah, dan mau apa bisa, ya. Mau beli apa saja bisa, mau menikmati makanan apapun bisa. Sama-sama intinya adalah mereka berdua itu sama-sama apa namanya, mewah, maksudnya sama-sama kaya, ya, sama-sama kaya. Tapi yang si A, dia mendapatkan dengan cara sesuai dengan syariat Islam. Dia perhatikan halal haramnya. Dan yang satu,
Dia tidak memperhatikan hal-hal, dia fokus kepada hasilnya. Lalu ketika berdua, ya, mereka ini berdua meninggal, maka tidak ada yang dibawa sedikit pun harta itu. Iya enggak? Benar kan? Ketika mereka meninggal, apakah mereka dibawa dengan hartanya, rumahnya, mobilnya? Tidak. Tapi ada hal yang sangat menarik di sini. Yang dia usahakan, harta yang si A yang dia usahakan dengan cara syariat, dia mendapatkan nilai pahala di sini. Walaupun hartanya tidak dibawa mati, tetapi karena dia mendapatkan dengan cara yang halal, dia sesuai dengan syariat Islam, maka dia tetap mendapatkan pahala dari usaha yang dia jalankan, harta yang dia usahakan. Sedangkan yang satu, sudahlah dia tidak bawa itu harta ketika dia meninggal, justru di sana, apalagi ketika bermaksiat, cara mendapatkan bukanlah pahala yang didapat, justru malah dosa. Memang harta ini tidak ada yang dibawa mati, tapi usaha untuk mendapatkan harta itulah yang akan dibawa mati, ya, bernilai pahala. Nah, ini penting karena banyak sekali banyak pengusaha yang besar di Allah, banyak kejadian. Satu kasus contoh yang ada di kampung saya, coba luar biasa. Tokonya baru selesai, lengkap dengan isi bangunan, toko bangunan, lengkap dengan isi bangunan, rumahnya baru selesai dengan finishing yang luar biasa, beserta isi dalamnya, kulkas, lemari, televisi. Setelah jadi mobil baru beli, masalah, mobil mewah baru beli. Setelah jadi ruko, rumah jadi, mobilnya meninggal. Dan ini banyak kejadian. Rugi tidak? Rugi kalau hartanya itu, rumahnya, rukonya, mobilnya didapatkan dengan cara yang haram, tidak sesuai syariat, maka rugi besar. Tetapi kalau dia mendapatkan itu, membangun rumahnya, rukonya, membeli mobilnya dengan harta yang dia usahakan dengan cara syariat, maka tidak rugi. Walaupun tidak dibawa mati. Kenapa? Karena dia akan tetap mendapatkan pahala dari harta yang dia usahakan. Nah, mudah-mudahan ya, ini butuh ilmu, maka pentingnya di sini untuk terus itu mengkaji Islam, memahami Islam, agar harta kita, usaha kita, bisnis kita ini yang kita dapatkan betul-betul bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum